mau pulang. Saya sudah memutuskan pergi dari rumah. Minggat, tapi gak tahu mau kemana. Yang penting, saya bebas. Saya tidak lagi terus-terusan disalahkan. Saya bukan lagi anak kecil. Biar saja mereka menyangka saya diculik genderuwo. Saya gak takut sama hantu. Jangankan genderuwo atau kolong wewe, sama pocong pun saya gak takut. Menurut saya, pocong itu hantu yang lucu karena jalannya meloncat-loncat. Tuling. Lucu kan? Atau kuntilanak. Saya nggak takut sama kuntilanak yang ada di sinetron-sinetron itu. Menurut saya, ketawa kuntilanak itu malah bikin geli. Lucu kan? Saya bukan penakut. Saya nggak takut. Tapi kok sepertinya ada kuntilanak beneran ya. Seperti ikut uji nyali. Saya tahu ini tidak akan mudah. Pergi dari rumah berarti saya kehilangan semua kenyamanan yang saya dapat. Saya merasa justru selama ini saya menjadi lembek dan manja. Saya pengen tantangan, karena itulah saya memberontak. Di sekolah kita diajari moral yang baik. Tapi apa kenyataannya? Lihat itu, para politisi yang suka berkorupsi. Apakah itu moral yang baik? Kita dididik untuk taat hukum dan aturan. Tapi para pejabat kita malah menyalahgunakan aturan. Maksudnya itu apa? Hukum hanya dijadikan alat kekuasaan. Saya bosan dengan semua itu. Saya tidak bisa diam. Saya harus melawan. Saya siap menerima resiko yang paling pahit. Bahkan bila dikeluarkan dari sekolah, ini pilihan. Belajar bukan hanya di sekolah. Justru kehidupan ini sekolah sesungguhnya. Banyak tokoh-tokoh yang gagal bersekolah. Yang penting kita harus rajin baca buku. Kita harus baca, dan baca. Membaca membuat saya terbebas dari kerangkeng. Membaca membuat saya berani menentang dunia. Kita sebagai pemuda harus melawan kebobrokan di dunia ini. Saya sebagai pemuda tidak bisa membiarkan kesewenang-wenangan. Ingat, para pemuda zaman dulu berani melawan penjajah. Mereka berhasil dengan Sumpah Pemuda. Masa kita hanya berani dengan Sumpah Pocong? No, nggak bisa. Kita sebagai pemuda harus jadi agen perubahan. Jangan hanya jadi agen pulsa. Saya kagum dengan tokoh-tokoh besar dunia seperti Soekarno, Napoleon, Steve Jobs. Saya pengen mengguncangkan dunia seperti mereka. Saya jadi ingat
kata-kata Bung Karno yang selalu berapi-api. Bung Karno pernah berkata, "Saudara-saudara, beri saya 10 pemuda, maka akan saya goncang dunia." Kenapa 10? Kalau 11, nanti jadi kesebelasan sepak bola. Kalah terus kayak PSSI. Kita sebagai pemuda jangan sampai patah semangat, apalagi patah hati. Ingat, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Korupsi kita berantas, koruptor kita gantung. Sekali lagi, rawe-rawe rantas, malang-malang Mojokerto situ Bondo. Tunggu. Kok kayak kenet bus ya? Tuh, saya terlalu bersemangat ini. Saya heran, kenapa saya selalu disalahkan? Kenapa selalu dicap sebagai pemberontak yang selalu bikin onar? Loh, lihat, para politisi itu juga selalu bikin onar, selalu gaduh. Lihat di sidang-sidang parlemen yang selalu gaduh, beda pendapat. Tapi yang namanya anggota parlemen itu pasti beda pendapat, asalkan jangan beda pendapatan. Makanya jangan selalu mengecap saya sebagai pemberontak yang selalu bikin onar. Saya hanya pengen jadi orang jujur. Saya bosan dengan semua kemunafikan di negeri ini. Orang jujur sudah langka di negeri ini. Apa susahnya jadi orang jujur? Lebih gampang kita cari jujur kacang hijau. Itu sih bubur. Ngomong-ngomong soal bubur, saya nggak suka tuh bubur kacang hijau. Saya lebih suka bibir. Saya jadi ingat cewek yang dulu saya taksir. Jadi kangen deh padanya. Wajahnya bagai langit bersih tanpa jerawat. Semuanya bagai pagi yang muncul di jendela. Saya dulu pernah menembaknya dengan puisi, seperti Rangga memberi puisi kepada cinta. Kadang-kadang saya membayangkan saya itu seganteng Rangga. Ya beda tipis lah, 11-12. Rangga jam 12 siang, saya jam 12 malam. Ngomong-ngomong soal jam, sepertinya ini sudah larut malam. Saya harus tidur. Pemberontak juga butuh istirahat. Mau tidur di mana ya? Banyak nyamuk lagi. Bau pesing. Mau di mana ya? Di sini aja. Tidak, bukan saya. Tidak. Baru saja terpejam. Kenapa sudah dihantui mimpi buruk seperti ini? Apa mungkin saya belum siap? Apa mungkin saya hanya terbawa emosi? Ternyata tidak gampang jadi pemberontak. Ketakutan terbesar
bukan melawan orang